Halo semua, jumpa lagi bersama Arsenia. Kali ini kita akan belajar tentang reaksi benzena. Kalau di video yang sebelumnya kita belajar tentang tata nama benzena, nah kalau kali ini kita akan belajar tentang reaksi benzena. Reaksi benzena itu ada dua macam, reaksi substitusi pertama dan reaksi substitusi yang kedua. Mari kita simak. Reaksi substitusi yang pertama itu ada 4 macam, reaksi alkilasi, reaksi halogenasi, reaksi nitrasi, dan reaksi sulfonasi. Mari kita mulai dengan reaksi alkilasi. Reaksi alkilasi itu adalah benzena. Saya menggunakan segi 6 dengan lingkaran di tengahnya. Boleh menggunakan rangkap tapi selang-seling ada 3 atau menggunakan lingkaran kecil. Ditambah dengan alkil halida. Alkil itu misalkan saya menggunakan CH3 dan halidanya kita menggunakan Cl. Kita menggunakan bantuan katalis aluminium klorida AlCl3. Karena alkilasi berarti yang kita substitusi adalah alkilnya CH3. Benzena itu sebenarnya mempunyai 6 hal, tapi biasanya tidak dituliskan kalau sudah berubah struktur seperti ini, maka kita hanya munculkan satu saja. Yang namanya reaksi benzena itu reaksi substitusi. Maka atom H dengan CH3 kita substitusi. Karena ditukar posisinya, maka sekarang benzena mengikat CH3 dan ada sisa antara H dengan Cl, maka HCl. Karena benzena mengikat CH3, maka namanya adalah metil benzena atau sering kita sebutkan sebagai toluena. Kalau yang ini adalah asam klorida. Reaksi yang kedua, reaksi halogenasi, yaitu benzena dengan halogen. Halogen itu bisa kita isi dengan F2, Cl2, Bf2 maupun I2. Nah, di sini salah tulis I2. Tetap kita tulis benzena dimisalkan sebagai Cl2. Sebenarnya untuk Cl2 itu sebenarnya Cl dengan Cl. Yang disubstitusi hanya satu, atom H dengan satu Cl. Kita tukar posisinya, maka sekarang benzena akan mengikat Cl, kemudian karena ditukar dia juga akan menghasilkan HCl. Benzena yang mengikat Cl itu namanya adalah klorobenzena. Atau bisa nama lainnya adalah fenil klorida. Fenil klorida itu maksudnya yang ini. Yang saya garis hijau itu adalah fenil. Reaksi berikutnya adalah reaksi nitrasi dan sulfonasi. Sini ada benzena ditambah dengan asam nitrat HNO3. Namun kita jabarkan menjadi HO dan NO2. Kita menggunakan katalis H2SO4. Katalis
katalis itu tidak berpengaruh pada reaksi, hanya dia membantu agar reaksinya bisa berlangsung. Karena nitrasi yang disubstitusi adalah NO2-nya. Di sini kita mengumpulkan hanya dahulu satu atom H disubstitusikan dengan NO2. Maka di sini benzena akan mengikat NO2 karena ada OH dengan H, maka dia akan menghasilkan air H2. Benzena yang mengikat NO2 yaitu nitrobenzena. Nah, reaksi yang terakhir dalam reaksi substitusi pertama yaitu reaksi sulfonasi. Benzena ditambahkan H2SO4. Namun di H2SO4 kita jabarkan sebagai HOSO3H. Karena sulfonasi yang akan disubstitusi adalah SO3H-nya. Di sini ditampilkan hanya satu atom H akan disubstitusi dengan SO3H. Di sini tetap kita akan menggunakan bantuan katalis H2SO4. Karena tadi benzena disubstitusi hanya dengan SO3H, maka sekarang benzena menghasilkan benzena berikatan dengan SO3H. Sisanya adalah H2. Ini namanya adalah asam benzena sulfonat. Nah, 4 ini adalah contoh dari reaksi substitusi yang pertama. Selanjutnya kita akan belajar tentang reaksi substitusi yang kedua. Di sini harus melihat dia orto para ataupun meta. Maka bisa dilihat di bagian atas untuk catatannya. Nah, sekarang dimisalkan ada benzena mengikat Cl. Maka langkah awal tolong dilihat dulu di catatan di atas ini. Dia ortopara ataukah meta? Misal direaksikan dengan HNO3. Ingat kalau nitrasi itu HNO3 itu dijabarkan sebagai HONO2. Maka nanti yang akan kita reaksikan NO2-nya. Ternyata benzena yang mengikat Cl ini adalah orto dan para. Maka hasilnya harus ada 2. Kita gambar dahulu. Kalau lupa, kita belajar lagi tentang orto, meta, dan para. Orto itu 1,2, meta 1,3, para 1,4. Nah, kita anggap di sini dia sebagai nomor 1 dahulu. Ingat, yang kita pakai hanyalah yang NO2-nya saja. Maka jika di sini adalah orto, di sini adalah orto, maka NO2-nya di sebelah. Karena orto itu 1 dan 2. Sedangkan para itu 1 dan 4. Maka dianggap jika ini nomor 1, 1, 2, 3, 4. Karena di sebelah kiri saya nulisnya seperti ini.
Nah, kita lengkapi. Nah, untuk penamaan seperti ini, kira-kira mana yang didahulukan? Kalau sudah belajar tentang konsep tata nama, jika ada dua substituen, itu maka kita harus melihat urutan prioritas. Kalau lupa, silakan lihat di catatan ini. Nah, kita bandingkan posisi Cl dengan NO2. Nah, sudah diamati dahulu. Prioritas yang di bawah sendiri, semakin prioritasnya semakin menurun, maka dia dianggap sebagai cabang. Jika prioritasnya paling tinggi, itu dianggap sebagai induk. Kalau belajar tentang tata nama hidrokarbon di kelas 11, itu kan biasanya cabang dahulu dan yang terakhir adalah induknya. Sama seperti ini. Jika kalian lihat, ternyata yang sebagai prioritas paling tinggi adalah NO2, maka dianggap bensena yang mengikat NO2 dia sebagai induknya. Maka Cl adalah sebagai cabang. Jika cabang itu maka ditulis dahulu. Maka namanya orto kloro nitrobenzena. Sekarang kita lihat untuk posisi yang di sebelah kanan sama. Jika ada Cl dengan NO2, itu maka yang sebagai induknya adalah yang ini. Cl-nya adalah sebagai cabang. Maka namanya para kloro nitrobenzena. Maka jangan lupa kita harus melihat urutan prioritas. Prioritas paling tinggi berarti dia sebagai induk. Dan benzena yang mengikat NO2. Nah, sekarang kalau dilihat NO2 ini termasuk orto para ataukah meta. Sama bisa kita tambahkan dengan NO3. Maka HO NO2. Tetap yang kita gunakan adalah NO2-nya. Ternyata benzena yang mengikat NO2 itu dia pengarah meta, maka hasilnya pasti 1. Ini kita tuliskan meta dulu. Posisi meta berarti 1 dan 3. Maka misalkan di sini kita nomor 1, 2, 3. Maka NO2-nya di sebelah bawah. Maaf, NO2. Karena ada 2 NO2, maka boleh kita sebutkan sebagai meta di nitro benzena. Atau jika tidak ingin menggunakan meta, maka kita menggunakan 1,3. Jangan lupa antara angka dengan huruf kita gunakan tanda strip atau tanda garis. Nah, silakan dipelajari dahulu. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang reaksi benzena. Semoga dapat dipelajari dan tetap bersemangat.